Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang telah menjadikan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat lainnya selain diniyah, juga nikmat-nikmat duniawiyah, dari kesehatan, rasa aman dan lain sebagainya, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan atas hambanya, yaitu menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka di antara kebahagiaan saya yang sangat besar di kesempatan malam ini adalah bisa kembali berjumpa dengan hadirin sekalian di rumah Allah yang semoga diberkahi ini, di dalam fi sabilillah, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menuntut ilmu adalah fi sabilillah, termasuk bagian daripada jihad yang sangat penting, yang dengannya akan tegak kalimatullah, sehingga amalan yang kita kerjakan saat ini sangat besar sekali. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man qala talabul ilmi laisa bi jihad fahuwa majnun. Barang siapa yang mengatakan menuntut ilmu seperti yang bapak-bapak lakukan saat ini, berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari ilmu, barang siapa yang mengatakan apa yang kita lakukan ini bukan daripada jihad, dia sudah kehilangan akalnya. Kemudian hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tema kita di kesempatan malam ini adalah istiqomah hingga akhir atau hingga mati. Tentu pembahasan tentang istiqomah ini sering sekali kita dengar, sering sekali kita baca.
Namun dalam mempraktekannya itu sangat sulit sekali. Ada di antara kita berusaha mengetahui kebenaran, berusaha untuk belajar, untuk menuntut ilmu, kemudian berusaha mengamalkannya, tetapi sulit untuk mempertahankan, untuk teguh di atas ilmu tersebut, untuk teguh di atas amal tersebut. Bahkan tidak sedikit orang yang tadinya mengajak kita kepada kebenaran, menunjukkan hidayah, kemudian kita lihat dia berpaling dan hati terus berbulak-balik. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk terus mengingat akan pentingnya istiqomah ini, dan terus kita pelajari agar semakin kuat ilmu kita dan juga pengamalan kita terhadap istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengikrarkan atas apa yang mereka yakini, yang mereka ilmui, Rabb kami Allah, kemudian mereka mengamalkan konsekuensinya, kemudian mereka istiqomah di atasnya, maka para malaikat di saat sakaratul maut akan turun kepada mereka seraya mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir dengan masa depan, dengan apa yang akan menimpa di kemudian hari, dan jangan sedih dengan apa yang telah berlalu, apa yang hilang dari urusan dunia, dan bergembiralah dengan surga yang dulu dijanjikan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf ayat 13 dan ayat 14, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka mereka tidak akan dihinggapi rasa takut dan juga tidak akan dihinggapi rasa sedih. Ulaika yadkhulunal jannata khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka-mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dari dua ayat ini kita perhatikan, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman untuk istiqomah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada istiqomah setelah seruannya kepada keimanan kepadanya. Setelah pengikraran Rabbunallah, kemudian istiqomah. Ini menunjukkan bahwa istiqomah ini perkara yang sangat besar sekali, perkara yang sangat penting sekali. Maka apa yang dimaksud dengan istiqomah? Apa mafhumnya? Apa pengertiannya? Secara bahasa
hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu lawan daripada bengkok. Artinya lurus. Ya. Ini secara bahasa. Adapun pengertian istiqomah secara istilah itu sangat banyak sekali. Yang mana pengertian itu semua menunjukkan bahwa istiqomah adalah at-tamassuku bid-dini kulli. Istiqomah itu berpegang teguh dengan agama ini secara totalitas, secara keseluruhan. Wattabatu alaih wadda'watu ilaih. Teguh di atasnya dan mendakwahkannya. Seseorang tidak disebut istiqomah kecuali jika dia berpegang teguh dengan agama Islam ini dari awal hingga akhir. Kemudian dia teguh dan terus-menerus mendakwahkannya hingga akhir hayatnya. Ini jika kita simpulkan dari pengertian-pengertian istiqomah yang disebutkan oleh para ulama salaf kita. Maka perlu kita dengar ya pengertian istiqomah dari para salaf agar semakin memahami, karena sebagian mereka menjelaskan tentang istiqomah ini dari sisi prakteknya, seperti yang disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan tentang istiqomah. Beliau mengatakan alla tusyrika billahi syai'a. Istiqomah itu engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah artinya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik rububiyahnya, uluhiyahnya maupun nama-nama dan sifatnya. Itu arti istiqomah seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang berbuat syirik tidak istiqomah. Maka orang-orang istiqomah adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Mereka mengetahui tentang kesyirikan, kemudian mereka menjauhinya. Mereka teguh di atas tauhid. Ini istiqomah. Kemudian berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang istiqomah, ikhlasul amal lillah. Istiqomah itu mengikhlaskan segala amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kotoran. Ya, itu arti ikhlas. Itulah istiqomah. Orang yang tidak ikhlas tidak istiqomah. Walaupun manusia dari timur dan barat mengatakan ini orang istiqomah secara zahir, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati, apa tujuannya dia beramal. Jika dia ikhlas, dia istiqomah, jika tidak maka tidak. Kemudian di antara perkataan salaf tentang istiqomah adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
bi annaha adaul faraid. Istiqomah itu engkau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Ya, kita mengetahui apa yang Allah wajibkan atas hambanya, kemudian kita beriltizam di situ. Kita berpegang teguh, melaksanakannya, mengamalkannya. Itu istiqomah. Tidak ada satupun kewajiban yang ditinggalkan. Kapan saja ada kewajiban yang ditinggalkan, saat itu dia keluar dari istiqomah. Dan itu mirip dengan apa yang dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, bahwa istiqamah, istaqamu ala amrillah fa'amilu bi ta'atihi wajtanibu ma'siyatah. Istiqamah melaksanakan ya di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan segala ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Gambaran tentang istiqamah. Orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Atau dengan pengertian yang kita pahami, sebagai orang yang bertakwa. Dan dia terus menerus melakukan itu. Menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Terus ada di batasan-batasan Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali ya perkataan-perkataan salaf masalah istiqomah ini. Di antaranya mungkin saya akan bawakan di sini perkataan Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah, al-ijtihadu fi iqtisad, bersungguh-sungguh ya di dalam kesederhanaan. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguh di atas sunnah. Walaupun dinilai sederhana oleh manusia, dinilai tidak hebat, tidak keren, tidak banyak, sedikit sekali amalannya, tetapi sesuai sunnah, dia bersungguh-sungguh di atas itu adalah istiqamah. Dan lain sebagainya. Yang kalau kita simpulkan dari perkataan mereka bahwa istiqamah itu mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkannya. Kapan seseorang tidak mentauhidkan Allah, tidak tunduk patuh kepadanya, dia tidak istiqamah. Yang kedua, al-ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang istiqamah senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. Dan itu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban-kewajiban.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku, ya, dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang Aku tetapkan, Aku wajibkan atasnya. Sebelum yang mustahab, sebelum yang sunnah, kita dahulukan yang wajib-wajib. Jika ada dua amalan, yang satu wajib, yang satu mustahab, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita melakukan yang wajib tersebut. Maksudnya jangan sampai kita mendahulukan yang mustahab dan meninggalkan yang wajib. Seperti seseorang yang sudah menikah wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya, wajib untuk mencari kerja, mencari maisha. Berdosa jika dia lalai dalam memberi nafkah. Kafabil mar'i ithman ayyudayya mayya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika ia menyia-nyiakan orang di bawah tanggungannya. Maka dia wajib mencari nafkah. Jangan sampai kewajibannya kalah oleh, ya, amalan-amalan yang mustahab atau yang wajibnya wajib kifayah misalnya. Seperti yang dilakukan sebagian orang, ya, meninggalkan anak istri untuk belajar perkara yang, ya, bukan fardu ain, atau untuk mengajari orang lain padahal masih banyak yang bisa mengajari selain dirinya, dan dia biarkan anak istrinya kesulitan. Ya, maka perlu kita pahami urutannya. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan adalah bagian yang sangat penting dalam istiqomah. Yang keempat, berhenti dan meninggalkan dari perkara-perkara yang haram dan yang dibenci, yang makruh. Ini termasuk istiqomah. Orang yang masih melakukan perkara yang haram, masih mendekat kepada perkara-perkara yang dilarang, dia belum istiqomah. Maka segera tinggalkanlah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu yang kelima, memperbanyak yang nawafil atau mustahabbat yang hukumnya tidak wajib. Itu termasuk bagian daripada istiqomah. Seseorang terus melaksanakan duha, ya, tidak meninggalkannya hingga meninggal dunia, istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah seorang sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik hamba adalah si fulan sekiranya dia tidak meninggalkan salat malam. Maka mendengar hal tersebut dia tidak pernah meninggalkan salat malam sampai akhir hayatnya. Hukumnya tidak wajib, tetapi ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia, ya, amalkan terus hingga akhir hayatnya. Yang keenam, terus menerus dalam amal kebaikan meskipun sedikit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebaik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Maka di sini sebelum seseorang melakukan amalan,
maka dia prioritaskan amalan ya, setelah yang wajib, setelah yang mustahab, amalan yang kira-kira dia mampu untuk terus-menerus melakukannya. Membaca Al-Quran semalam suntuk 30 juz itu mungkin? Betul? Sangat mungkin. Tidak tidur ya. Dari sholat isya langsung baca sampai subuh gitu. Mungkin saja. Tetapi besok bisa apa enggak? Lusa bisa tidak? Mana yang lebih mudah? Baca Al-Quran 30 juz sekaligus, tapi besok enggak, lusa enggak? Atau mungkin 1 juz, besok masih bisa 1 juz? Atau mungkin setengah juz? Atau mungkin 1 halaman, tapi besok bisa, lusa bisa, hingga terus-menerus masih bisa? Yang sedikit tapi continue, terus-menerus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tapi terputus. Maka istiqomah termasuk di dalamnya adalah terus-menerus melakukan amal kebaikan, ketaatan meskipun sedikit. Termasuk dalam sedekah. Sedikit tapi dia terus berusaha secara rutin, itu lebih baik daripada banyak kemudian tidak pernah sedekah lagi setelahnya. Yang ke-7, bahwa termasuk istiqomah adalah bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan. Bukan orang istiqomah yang bersifat gulu, yang bersikap gulu berlebih-lebihan, dan juga bukan orang istiqomah yang meremehkan. Apakah orang istiqomah yang sholat terus tidak pernah tidur sampai ngantuk-ngantuk sholatnya? Dia tidak tidur semalaman. Apakah termasuk istiqomah? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang mengatakan saya akan sholat dan tidak akan tidur, saya akan berpuasa tidak akan berbuka. Kenapa? Karena gulu. Sebagian orang yang awam menganggap wah keren sekali, hebat sekali. Tidak, sikap berlebih-lebihan bukan istiqomah. Atau orang yang meremehkan, orang yang tidak pernah sholat malam sama sekali dan tidak pernah terbesit untuk sholat malam, walaupun 1 rakaat witir. Ini sikap meremehkan. Jadi bersikaplah pertengahan. Kemudian yang ke-8, termasuk istiqomah adalah menjaga anggota tubuh, terutama lisan. Mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, terutama lisan. Bukan orang yang istiqomah yang terlalu banyak memandang perkara-perkara yang tidak manfaat, bahkan haram dilihatnya. Terlalu banyak mendengar, apalagi sampai terlalu banyak bicara. Berusaha mengikuti segala sesuatu sampai berkomentar segala sesuatu. Menjaga lisan. Dan yang terakhir, yang ke-9, atau bukan yang terakhir, maaf, berusaha untuk mentazkiyah, mensucikan dirinya, jiwanya, dengan membersihkan hati dari segala kotoran. Jangan tertipu dengan pujian orang, fulan istiqomah, fulan masya Allah, fulan soleh, dan seterusnya. Hati Allah lebih tahu, kita juga tahu. Apakah masih ada iri dengki, apakah masih ada kebencian, prasangka, dan lain sebagainya.
Maka istiqomah bukan hanya permasalahan yang nampak, yang lahir, tetapi juga urusan hati. Harus lurus, harus istiqomah. Dan yang terakhir, yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menggapai keridhoannya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan menunjukkan bisa jadi antara seseorang dengan yang lainnya berbeda kemampuan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati, karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ada yang Allah mudahkan untuk pergi haji, ada yang belum. Apakah berarti yang haji lebih baik daripada yang belum haji? Atau yang belum haji lebih baik daripada yang sudah berhaji? Orang yang berusaha melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguh, berjuang sesuai dengan kemampuannya, itulah yang terbaik. Walaupun dia belum sanggup karena keterbatasannya. Di sini kita tidak boleh ujub dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Ada yang berusaha berjuang siang dan malam menghafal, tetapi tidak kunjung hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka yang menjadi patokan adalah ijtihad kita untuk meraih keridhaan Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, kesungguhan kita yang menjadi patokan. Entah kita mampu melakukannya, alhamdulillah, ataupun tidak. Oleh karena itu, tidak perlu berkecil hati yang belum mampu. Yang penting kita bersungguh-sungguh. Kita sudah kerja keras, misalnya tadi haji contohnya. Kita berusaha sudah menabung. Setelah terkumpul 25 juta, segera menyetorkan untuk daftar haji reguler misalnya. Bukan beli motor baru harga 29 juta. Ya, kita sudah punya motor. Ini buat daftar haji atau beli motor baru? Allah lebih tahu kesungguhan kita. Kalau kita memang sungguh-sungguh, sabarlah dengan motor lama. Ini buat daftar haji aja dulu. Ya. Tapi ada sebagian orang yang memang meremehkan. Dia bisa beli motor tambahan, dia bisa beli mobil, dia bisa beli harta benda. Haji bagaimana? Belum ada panggilan dan tidak pernah mendaftar sekalipun. Kesungguhan, Pak. Bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalannya. Akan Allah berikan kemudahan. Kemudian ini ya mafhum dari istiqomah. Ada sekitar 10 seperti itu. Karena luasnya pemahaman tersebut. Ya, dimulai dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada Rasulullah, fokus kepada perkara-perkara yang wajib, hingga yang terakhir ijtihad kita, kesungguhan kita. Termasuk apa yang Bapak lakukan malam ini, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini untuk mencapai keridhaan Allah, maka ini bagian daripada istiqomah insyaallah.
Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum daripada istiqomah ini? Apakah kita ini harus istiqomah atau kita bebas? Terserah gitu. Mau istiqomah boleh, enggak istiqomah juga enggak apa-apa. Istiqomah hukumnya wajib. Tidak ada pilihan bagi kita selain untuk istiqomah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan sesuatu itu untuk kemaslahatan hamba tersebut. Apa dalil daripada istiqomah ini wajib? Dari Al-Qur'an tadi sudah dibacakan surat Fussilat ya ayat 30. Tadi sudah saya bacakan yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian mereka istiqomah. Ya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat akan turun kepada mereka. Seraya mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang dulu dijanjikan. Balasan yang besar ini untuk mereka yang istiqomah. Artinya jika tidak istiqomah, maka mereka tidak akan mendapatkan balasan tersebut. Orang-orang yang tidak istiqomah tidak akan turun kepadanya para malaikat yang memberikan kabar gembira. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa istiqomah itu wajib. Demikian juga surat Al-Ahqaf ayat 13-14 tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian mereka istiqomah. Mungkin ada yang bertanya, apakah mudah mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqomah? Apa perbedaan ya ucapan Rabb kami Allah dengan istiqomah? Ataukah sama? Pengikraran Rabb kami Allah bukanlah sembarang, bukanlah sekedar pengikraran dengan lisan, melainkan didasari dengan ilmu dan keyakinan, kemudian ikrarkan, kemudian dia amalkan konsekuensi dari Rabb kami Allah. Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, sehingga Allah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, yang harus ditaati, diikuti perintahnya, ditinggalkan larangannya dan seterusnya. Ya, konsekuensi yang sangat besar tersebut diamalkan, dijaga secara istiqomah hingga akhir. Apa balasannya? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di dunia dan di akhirat mereka tidak akan takut, tidak akan sedih. Jika Bapak istiqomah, Bapak tidak akan jadi orang yang sedih, yang gelisah, yang galau, yang merana, tidak akan. Hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Walaupun diuji dengan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu, bahkan dari kalangan sahabat, tabi'in, para ulama yang Allah uji dengan kemiskinan, yang Allah uji dengan kelaparan, dengan dipenjara oleh musuhnya, bahkan disiksa, mereka mendapati kelezatan yang sangat besar dalam hidupnya. Mereka tidak mengeluh.
Sedangkan sebagian kita hidup dengan penuh kenikmatan, makanan di mana-mana, minuman di mana-mana, tempat tinggal lebih luas daripada rumahnya Rasulullah dan para sahabat, tetapi hidupnya seperti merana dan sengsara. Kenapa? Yang memberikan ketenangan, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan kepada mereka yang istiqomah. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka itulah para penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kekal abadi, tidak ada lagi sedikit pun kesedihan di surga. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dada-dada manusia. Tidak pernah. Saking besarnya kenikmatan surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dalam kenikmatan tersebut, orang-orang yang istiqomah kekal, tidak akan keluar darinya. Berbeda dengan perkara kita di dunia. Kita ada di rumah yang besar, dalam bisnis yang lancar, kita masih was-was sampai kapan kita bisa bertahan, mempertahankan bisnisnya. Bisa jadi dikeluarkan dari rumah ini. Bahkan ketika kita meninggal dunia, kita harus meninggalkan rumah tersebut, berpindah ke ruangan yang sempit, kuburan. Di surga kekal dengan penuh kenikmatan di sana. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jika ini balasan bagi orang yang istiqomah, berarti orang yang tidak istiqomah tidak akan mendapatkan itu semua. Mereka akan sengsara, mereka akan ketakutan dan khawatir, di akhirat juga tidak masuk surga, ya dan billah. Berarti istiqomah itu wajib. Demikian juga di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Yang khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tayyabatni Hud wa akhwatuha. Surat Hud diantaranya ayat ini menjadikan aku beruban, demikian juga saudara-saudaranya. Mengapa? Karena perintah untuk istiqomah ini begitu berat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diperintahkan untuk Rasulullah itu juga berlaku bagi umatnya, bagi kita semua. Berarti istiqomah ini hukumnya wajib. Adapun dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan pernah bertanya kepada selainmu. Apa jawaban Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut dan kita semua untuk mengikrarkan aku beriman kepada Allah. Kemudian memerintahkan kita semua untuk istiqomah. Dan perintah pada dasarnya hukumnya wajib, maka istiqomah berarti wajib. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah bisa dalam beberapa sisi atau segi. Di antaranya istiqomah di atas akidah sahihah.
Seorang muslim harus mengilmui akidah yang benar, keyakinan yang teguh yang tidak akan goyah sedikit pun. Akidah itu adalah al-i'tiqadul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syak ladal mu'taqid. Keyakinan yang teguh, yang mantap, yang tidak akan dihinggapi sedikit pun keraguan bagi pemiliknya. Maka harus memiliki akidah yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka istiqomahlah di atas akidah tersebut. Jangan sampai mundur, bergeser dari akidah sahihah. Berikutnya, istiqomah dalam ittiba' dan tidak melakukan ibtida'. Jika akidah sahih akan membentengi seseorang dari kesyirikan, maka ittiba' kepada Rasulullah akan membentengi seseorang dari berbuat bid'ah, perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim harus kritis. Saya harus teguh di atas ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Karena agama ini milik Allah, diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Harus dengan dalil, harus dengan bukti, dengan hujjah yang nyata dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah. Maka kritis ya ketika kita akan melakukan sesuatu, ini dasarnya apa, dasarnya mana. Dengan istiqomah seperti itu, kita akan terhindar dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah ada dalilnya, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istiqomah dari sisi akhlak, dari sisi adab. Bukan hanya akidahnya saja yang istiqomah, bukan hanya itibanya kepada sunnah yang istiqomah, tetapi akhlaknya pun harus mustaqim, harus lurus, harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Akhlaknya akhlak mulia, jauh dari akhlak-akhlak tercela, dari kejujuran, dari amanah, dari keberanian dan lain sebagainya, dan jauh dari kedustaan, jauh dari khianat, ya jauh dari bermuka dua, jauh-jauh dari segala macam akhlak yang buruk. Maka ini pun sisi istiqomah yang harus diperhatikan. Maka perlu kita tarik kesimpulan bahwa istiqomah ini mencakup agama secara keseluruhan. Orang yang istiqomah, dia berusaha untuk menegakkan agama ini secara keseluruhan. Kapan dia keluar dari batasan-batasan din, batasan agama, dia keluar dari jalan istiqomah. Sehingga kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sehingga seluruh amal soleh itu bagian daripada istiqomah. Meninggalkan segala kemaksiatan itu bagian daripada istiqomah. Pertanyaannya, apa yang bisa membantu kita untuk istiqomah? Bagaimana caranya? Yang pertama, mengikhlaskan segala macam ibadah,
segala amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Kata Syekh Utsaimin, fima yabdu linnas. Ya, menurut pandangan manusia. Dia beramal dengan amalan ahli surga menurut penilaian manusia. Ya. Hatinya tidak ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bongkar hakikatnya sehingga dia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Maka dia pun masuk dalam neraka. Maka jika ingin istiqomah, ikhlaskan seluruh ibadah, seluruh amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahi yabqa. Ya, segala yang dilakukan untuk Allah insya Allah akan ya langgeng. Yang kedua, berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, keteguhan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jika hamba meminta kepada Rabbnya agar diberikan keistiqomahan, Allah akan kabulkan. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Karena ilmu ini penuntun dan amalan mengikutinya. Maka tidak boleh kita berhenti menuntut ilmu sampai kapanpun. Sampai kita meninggal dunia, teruslah sibukkan diri dengan ilmu. Ilmu ini bukan miliknya para ustadz, para kiai, para ulama saja. Ilmu ini untuk kita semua. Karena Allah wajibkan kita untuk berilmu. Ya, maka teruslah menuntut ilmu sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan. Ada yang diberikan kemudahan belajar ilmu di pesantren, ada yang diberikan kemudahan belajar di masjid, ada yang diberikan kemudahan di rumahnya bersama orang tuanya, dan lain sebagainya. Maka harus terus ya menyibukkan diri dengan ilmu, karena dengan ilmu akan jelas jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Kebanyakan orang yang tergelincir disebabkan karena berhenti dari ilmu, dari menuntut ilmu. Walaupun ilmunya tinggi, tapi kapan dia merasa ujub, tidak perlu lagi belajar, maka dia tertipu dengan dirinya. Selanjutnya, husnul ittiba, berusaha untuk ittiba kepada sunnah. Maka dia akan menjadikan sunnah sebagai tunggangannya, pegangannya. Karena al-aslu ya fil ibadati al-man'u, pada dasarnya ibadah itu terlarang, illa ma ja'a bihin nas, kecuali yang datang dalilnya. Maka berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah. Yang berikutnya, muraqabatullah fis sirri wal alan, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun terang-terangan. Kita harus ingat dengan
nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah As-Sami', Maha mendengar semua ucapan kita. Allah Al-Basir, Maha melihat segala gerak-gerik kita. Allah Al-Alim, Maha mengetahui segala seluk-beluk kita. Walaupun manusia tidak mengetahuinya, tapi ada zat yang mengawasi kita. Maka tumbuhkanlah rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mengira ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemaksiatan kita, Allah diam saja. Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan mengadab dan menyiksa. Siapa yang mengira demikian, dia berprasangka buruk kepada Allah. Allah akan menghukumnya. Allah akan tahan rizkinya. Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah akan mengadabnya, imma di dunia atau nanti di akhirat, ya'dzan billah. Sama seperti orang yang bekerja di pabrik, CCTV di mana-mana, dia terlambat, dia pulang duluan, dia tidur, dia main-main, tidak kerja dengan baik. Apa yang akan terjadi di akhir bulan? Apa yang akan terjadi di akhir bulan? Mungkin akan datang surat kepadanya, surat pemberitahuan bahwa dirinya sudah diberhentikan. Dipantau dan ada konsekuensinya. Harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mujahadatun nafs, mujahadah, melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan kelalaian, dan berusaha muhasabah dari waktu ke waktu. Kita lawan, jangan mengikuti hawa nafsu. Berikutnya, supaya bisa istiqomah, perbanyak membaca Al-Quran. Berusaha untuk menghafalnya sedikit demi sedikit, dan tidak lupa untuk mentadaburi dan mengamalkannya. Berikutnya, memperbanyak zikir pada Allah. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada sahabatnya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu tetap basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk dengan kebaikan akan jauh dari keburukan. Sebaliknya, man lam yastaghillu bi khairin sayastaghillu bi syarr. Orang yang enggak sibuk dengan kebaikan akan sibuk dengan keburukan. Karena enggak sibuk berzikir, sibuk dengan ghibah, sibuk dengan namimah, sibuk dengan ucapan-ucapan yang tidak baik lainnya. Berikutnya, berusaha bergaul dengan orang-orang soleh, terutama kalangan ahli ilmu dan ulama. Bergaul dengan mereka akan mendatangkan faedah bagi kita. Melihat mereka akan menambah keimanan, memotivasi untuk ketaatan, dan malu untuk melakukan keburukan. Ya, walaupun harus kita bayar mahal, ketika harus berteman dengan orang-orang soleh, dengan para ulama tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Almaru ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Kita pilih teman-teman kita. Bukan berarti tidak bergaul dengan masyarakat. Kita bergaul, tetapi menjadikan teman dekat hanya orang-orang pilihan. Seseorang tidak akan dicela karena teman-teman terbaiknya terbatas. Tetapi dia akan dicela ketika dia berteman walaupun dengan satu orang penjahat, ya, atau dengan puluhan banyak ya, orang penjahat. Maka pilihlah teman yang baik, teman yang berakal, teman yang berakhlak mulia, teman yang bertakwa, teman yang zuhud terhadap dunia, teman dari ahli sunnah, ya, yang
Bukan hanya di dunia kita berteman, tapi di akhirat. Karena orang yang hanya di dunia berteman tapi tidak bertakwa akan menjadi musuh di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai di hari kiamat nanti akan saling memusuhi kecuali orang-orang bertakwa. Ya. Kemudian di antara cara istiqomah juga sebenarnya sangat banyak sekali, namun waktunya terbatas, ya. Adalah istifadah dari waktu yang Allah berikan. Artinya menjaga waktu, jangan biarkan waktu berlalu tanpa faedah. Seorang muslim harus bakhil dengan waktunya. Karena ra'sul mal, modal utama dia di dunia ini waktunya. Dia bisa gunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk bertaubat dan lain sebagainya. Maka jangan sia-siakan waktu. Dan lain sebagainya. Ya, dari taubat, dari qanaah, dari rasa takut, ya. Dari mengingat kematian, itu semua akan menjadikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari pembahasan istiqomah ini, dari pengertiannya, cakupannya, hukumnya, dalilnya, faedahnya, manfaatnya, dan juga cara-caranya. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, pertanyaan pertama dari pemirsa Hasan TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Waktu masih gadis rajin dan suka sholat malam. Namun setelah memiliki anak, sholat malam sudah jarang dilakukan karena sudah kelelahan disibukkan dengan pekerjaan rumah. Amalan apa yang harus saya lakukan agar bisa semangat untuk sholat malam lagi? Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita ketahui bahwa di antara tujuan pernikahan adalah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk supaya bisa suami istri itu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Yang tadinya hanya bisa sholat malam 1 rakaat, setelah nikah kalau bisa jadi 11 rakaat. Ya karena ditolong sama pasangannya, dibantu, dibangunkan, ya, diberi semangat, ya, dan lain sebagainya. Maka jika terjadi perkara sebaliknya, yang tadinya sholat malam kemudian jadi tidak atau jadi malas, maka yang pertama, jangan kita menyalahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Fa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ini kaidah. Setiap kali kita mendapati keburukan dalam hidup kita, jangan suka melemparkan, mengkambing hitamkan fulan dan alan. Ini gara-gara dia, gara-gara fulan, gara-gara alan, dan seterusnya. Akan tetapi kata Rasulullah, jika kita mendapati sesuatu yang tidak baik, yang buruk, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela, menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Coba muhasabah, ya, ketika mencari pasangannya bagaimana dulu? Apakah mencari pasangannya dengan baik, yang bisa mendukung ketaatan, atau kurang hati-hati? Ini yang pertama. Yang kedua, dulu mungkin sebelum menikah kita lebih bertakwa. Coba sekarang, apakah ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan setelah menikah? Karena al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ati wa yankusu bil ma'siyah.
Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang juga dengan kemaksiatan. Lemahnya kita atau beratnya melakukan ketaatan, amal soleh, itu karena lemahnya iman. Berarti ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan setelah menikah. Maka coba muhasabah lagi, kemaksiatan apa kepada Allah yang kita lakukan? Atau kemaksiatan kepada suami misalnya. Dulu waktu gadis nggak ada perintah untuk taat pada suami, untuk nurut sama suami, untuk melayani suami. Sekarang sudah menikah, ada kewajiban untuk mendengar suami, taat pada suami, melayani suami, membahagiakan suami. Bisa jadi kemaksiatan seorang istri kepada suaminya, suaminya minta dipanaskan air, tapi si istri nggak mau. Ngapain? Saya bukan pembantu, panasin aja sendiri. Suaminya minta dipijetin, cari aja tukang pijit. Suaminya minta dimasakin, cari aja di warung di luar. Ya bisa jadi kemaksiatan-kemaksiatan pada suami itu menjadikan lemah ya terhadap ibadah-ibadah yang dahulunya rajin. Ya maka kita berusaha untuk muhasabah. Adakah kemaksiatan yang kita lakukan? Sebagian salaf mengatakan jangan kau bermaksiat di siang hari sehingga kau mudah untuk sholat malam di malam hari. Ya. Kemudian apakah kelelahan ini bisa menjadi faktor? Ya, sangat mungkin. Sangat mungkin, akan tetapi jika kita bisa mengatur waktu, ya mengatur waktu, menggunakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan dan kemudahan. Ya tidak sedikit para ulama yang bisa menulis kitab berjilid-jilid, bahkan ketika dihitung apa yang dia tulis lebih banyak daripada umurnya. Entah bagaimana caranya, maka jawabannya adalah keberkahan. Meskipun punya anak, sibuk memiliki anak, jika berkah akan ada waktu untuk menuntut ilmu, akan ada waktu untuk beribadah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi kondisi teman-teman atau sebagian teman yang semangat memberi nasihat namun melupakan adab dalam memberi nasihat tersebut sehingga terjadi banyak perselisihan antar teman. Yang pertama tentunya bagi kita ya yang dinasihati, hendaklah kita mengikhlaskan dan menerima. Jika ada yang menasehati kita, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepadanya. Imma dia dengan adab ataupun kurang adab. Ya. Bagi kita yang dinasehati walaupun caranya tidak baik, tetap harus kita terima dan kita dengarkan. Dan itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada orang Badui datang ke Rasulullah tiba-tiba teriak ngasih nasihat. Ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab, ittaqillah ya Umar. Langsung bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Ya sampai orang-orang sekeliling Umar ingin memukul orang itu. Kok gitu caranya gitu? Tapi apa kata Umar bin Khattab? Dauh. Ya. Sambil menangis karena dinasihatin supaya bertakwa. Jangan kita mikirkan dia beradab atau enggak beradab. Yang kita pikirkan, kita ini hamba yang lemah, kemudian Allah tolong melalui lisan-lisan itu untuk membuka kelemahan kita, mengingatkan kita. Kalau memang kita ini sesuai dengan apa yang dia ucapkan, kita bersyukur, berarti kita perbaiki.
Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, artinya berisi tuduhan dan fitnah, maka kita berdoa pada Allah agar dihindarkan dari apa yang mereka ucapkan. Ini bagi kita yang diberikan nasihat. Tapi bagi yang memberi nasihat, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari menasihati adalah menambal kekurangan. Ya. Jika kita ingin mendapatkan pahala dari apa yang kita nasihatkan, maka hendaklah nasihat itu dilakukan secara ikhlas, niatnya ingin memperbaiki, dan benar caranya. Dua syarat dalam memberi nasihat: tulus kita memberi nasihat, yang kedua caranya benar. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, yang artinya barang siapa yang memberikan nasihat secara terang-terangan, maka sesungguhnya dia telah mempermalukan. Ada orang ingin nasihat secara terang-terangan, tetapi membuat orang dinasihati itu malu. Jadi ketahuan kekurangannya, kesalahannya. Ya, maka jangan sampai tujuan kita ingin menasihati tetapi menjadikan orang lari. Seperti yang ditanyakan tadi, terjadi perselisihan, pertentangan. Menasihati itu harus dengan lemah lembut. Upayakan 4 mata. Artinya hanya antara kita dengan dia. Diterima alhamdulillah, tidak diterima sudah kita menunaikan kewajibannya. Bahkan Rasulullah SAW walaupun di muka umum tidak menyebutkan nama, tetapi mengatakan mabalu aqwamun. Ada apa dengan seseorang yang begini dan begitu? Orangnya ada di situ tapi nggak ditunjuk. Ya, karena akan membuat orang tersebut malu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja ya tanya jawab yang bisa kita laksanakan. Ya, jazakumullahu khairan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan juga para pemirsa Ahsan TV ya di rumahnya masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.